Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alif Fauzia Rahma dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar akuntansi, yaitu jurnal. Apa sih jurnal itu? Kalian tahu apa tidak? Jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi baik memengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Proses pencatatan ini disebut penjurnalan. Jurnal dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu transaksi belum dibayar, yang terdiri dari beban-beban belum dibayar dan pendapatan. Yang kedua yaitu transaksi dibayar, terdiri dari beban dibayar dan pendapatan. Jenis-jenis dari jurnal. Yang pertama yaitu jurnal umum. Yang kedua, jurnal khusus yang dipergunakan untuk mencatat transaksi-transaksi secara spesifik berdasarkan jenis sesuai kebutuhan perusahaan. Jenis jurnal khusus yang dipergunakan adalah jurnal penjualan, yang kedua jurnal penerimaan kas, yang ketiga jurnal pengeluaran kas, yang keempat jurnal pembelian. Next, pembagian akuntansi di sini dibagi menjadi tiga, yaitu akuntansi manajemen. Dijelaskan bahwa akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Jadi di sini akuntansi adalah laporan keuangan, cuman akuntansi manajemen di sini diperuntukkan untuk pihak organisasi atau pihak manajemen perusahaan. Yang kedua, akuntansi keuangan. Di sini adalah contoh akuntansi, cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Jadi di sini untuk akuntansi keuangan ini sama juga dengan laporan keuangan, cuman peruntukannya itu lain. Di sini akuntansi keuangan diperuntukkan untuk pihak internal atau eksternal, yaitu investor, kreditor, dan Bapepam. Yang ketiga, akuntansi pemerintahan adalah cabang akuntansi memproses transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Kalau akuntansi pemerintahan ini dia bekerja untuk menyusun laporan keuangan pemerintahan. Di sini ada dua, APBN yaitu level nasional dan APBD yaitu level daerah atau di pati inilah atau di kabupaten. Biasanya kalau sekarang akuntansi pemerintahan ini sudah dirancang masuk ke dalam suatu sistem yang disebut dalam e-Kaverma. Nanti kita di semester atas akan belajar. Siklus akuntansi di sini ada bukti transaksi. Yang pertama itu adalah bukti transaksi, bukti penjualan. Jadi di suatu perusahaan itu ketika memproses suatu barang, ketika membeli suatu barang lalu diproses menjadi produk dan produk itu dijual ke konsumen, menghasilkan suatu dokumen yaitu bukti transaksi atau nota. Dari nota ini masuk ke jurnal. Jurnal ini digunakan untuk mengetahui pergerakan keuangan dari bulan ke bulan, mengetahui pergerakan keuangan dari periode satu tahun atau seterusnya. Dari jurnal masuk ke buku besar.
Dari buku besar masuk ke neraca saldo, masuk ke jurnal penyesuaian masuk ke jurnal penutup masuk ke laporan keuangan final. Di sini ya. Di sini nantinya laporan keuangan digunakan untuk laporan perusahaan atau pihak eksternal atau investor, kreditor, atau digunakan untuk lembaga pemerintahan. Next. Konsep entitas terpisah. Perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Nah, ini jadi ketika saya punya uang, itu adalah uang saya. Tetapi ketika uang ini saya investasikan ke perusahaan, uang ini sudah tidak uang saya, tapi itu adalah aset perusahaan atau masuk ke kas. Contoh konsep entitas. Di sini ada Elisa. Yang simpel-simpel dulu aja. Elisa membuka salon, diberi nama Salon Elisa. Di sini Elisa punya uang 10 juta. Uang 10 juta ini diberikan atau dimasukkan ke dalam Salon Elisa. Jadi yang tadinya uang Elisa itu 10 juta, ketika dimasukkan ke Salon Elisa sudah tidak dibilang uang Elisa, tapi aset perusahaan yang disebut dengan kas. Jadi Salon Elisa punya modal awal 10 juta. Harta salon sama dengan 10 juta. Kepemilikan Elisa sama dengan 10 juta. Di sini harta sama dengan kepemilikan pemilik. Jadi ini adalah 10 juta sudah menjadi harta Salon Elisa. Nah, di sini muncul kreditor. Kreditor ini, si Elisa ini pengen menambah modal. Sayangnya dia hutang ke bank. Hutang ke bank sebanyak 1 juta. Siapa yang hutang? Elisa. Tidak digunakan untuk salonnya. Uang 1 juta masuk ke salon. Di sini harta bertambah dari kreditor. Harta menjadi 11 juta. Di sini berasal dari kepentingan pemilik 10 juta ditambah dana dari kreditor sebesar 1 juta. Jadi total harta salon sebesar 11 juta. Di dunia bisnis itu sangat biasa berhubungan dengan kreditor. Kenapa? Ya memang para perusahaan membutuhkan bantuan bank untuk pengembangan perusahaannya. Kalau modalnya banyak, punya uang pribadi sih nggak masalah. Kalau nggak punya uang pribadi, biasanya perusahaan menggunakan jasa bank untuk menambah modal. Ini pengetahuan jika Anda nanti berbisnis. Nah, ini contoh jurnal. Dipahami dulu ya. Di sini ada transaksi, di sini harta, ada kas, piutang, ada utang dan modal. Contoh setoran pemilik 10 juta. Masuk ke kas, harta Elisa masuk ke sini 10 juta. Piutang 0. Awal ya ini ya. Belum punya hutang. Ekuivalennya hutang 0, modal 10 juta. Kenapa ini disebut dengan modal? Karena digunakan untuk modal awal, modal salon, uang Elisa ini. Next. Contoh yang lebih kompleks. Di sini setoran pemilik pinjam uang 1 juta. Kira-kira masuk kemana ya ini ya? Kas bertambah 1 juta. Di total 11 juta. Piutang masih sama 0 karena kita belum berhutang.
hutangnya bertambah 1 juta karena dari kreditor ini saldo adalah 11 juta, modalnya 10 juta. Calon Elisa bisa menjual jasa tunai 600.000 dalam 1 bulan misalkan. Nah, otomatis cash di sini bertambah 600.000. Piutang masih sama 0, modal bertambah 600.000. Total saldo di total semua jadi 11.600.000. Ini masih tetap, utang masih tetap, modal masih tetap 10.600.000. Jual jasa kredit, piutang bertambah 2 juta. Jual jasa kredit itu apa? Salon Elisa itu berhasil menjual atau cuman konsumen itu membayar secara kredit, tidak dibayar secara cash. Totalnya itu sebanyak 2 juta. Jadi konsumen ini kasbon. Piutang ini bertambah 2, belum masuk kas karena apa? Karena belum menerima uang. Masih catatan saja di sini berbentuk kredit. Nanti kalau ini sudah lunas bisa masuk ke kas. Utangnya 0 dan hutangnya modal bertambah, modal bertambah. Ini catatan belum menerima uang, tapi ini maksudnya sebagai piutang. Saldo 11.600.000. Di sini piutangnya 2 juta, utang masih sama 1 juta. Untuk modalnya tetap 12.600.000. Nah, Salon Elisa membayar gaji karyawan sebesar 100.000 rupiah. Kira-kira kasnya bertambah atau berkurang? Ceknya berkurang 100.000. Kenapa? Dari kas ini digunakan untuk membayar gaji. Piutangnya 0, utangnya 0, modalnya berkurang 100.000. Saldo 11.500.000. Yang lainnya masih tetap. Pemilik menarik 200.000. Ini adalah pref ya, pref pribadi. Ini kira-kira apa ya? Si Elisanya ini menggunakan uang salon sebanyak 200.000. Misal dipakai untuk belanja pribadi. Ini harus dipisahkan antara uang salon dengan kebutuhan pribadi. Kalau Alisa ini mengambil 200, berarti uang salonnya diambil 200.000. Jadi di sini minus 200.000. Modal minus 200.000, yang lainnya tetap. Saldo 11.500 dikurangi 200 sama dengan 11.300.000. Piutangnya masih sama 2 juta, utang masih tetap 1 juta, modal balance. Ini harus balance ya. Ini harus balance. Jadi semua transaksi itu harus diperhatikan, mana masuk kas, mana masuk piutang, mana dia utang, mana itu modal. Kalau Anda belajar web, step by step itu harus teliti. Untuk menambah pengetahuan, coba Anda praktek di Excel membuat suatu kasus biar Anda itu bisa menambah pengetahuan dan melihat kemampuan Anda untuk membuat jurnal ini. Yang terpenting itu adalah penempatannya. Penempatannya itu harus pas ya. Misalkan pinjam uang tadi, itu ya harus benar penempatannya, ya harus di kas dan di hutang. Seperti itu. Dan jumlahnya ini harus bareng ya. Jika tidak balance berarti penjurnalan kalian itu adalah salah. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.